Pernah nggak kamu duduk sendirian malam-malam, buka to-do list, dan malah ngerasa capek sebelum mulai? Target banyak, rencana panjang, ambisi tinggi, tapi anehnya bukannya semangat, yang muncul justru sesak. Kalau itu pernah kamu rasain, video ini buat kamu. Karena kadang, hidup nggak jadi berat karena kita kurang berusaha, tapi karena kita kebanyakan ngejar sekaligus. Aku dulu juga mikir, kalau mau hidup berubah, aku harus memperbaiki semuanya. Karir, kesehatan, relasi, keuangan, skill baru, bangun pagi, olahraga, meditasi, baca buku, side hustle, semua, sekarang juga. Dan hasilnya, bukan jadi versi terbaik diri sendiri, malah burnout, nunda-nunda, ngerasa gagal terus. Sampai suatu hari aku sadar sesuatu. Bukan hidupku yang terlalu kecil, targetku yang terlalu ramai. Kita sering diajarin untuk bermimpi besar. Dan itu bagus, tapi jarang ada yang bilang kalau terlalu banyak target besar sekaligus bisa bikin kita lumpuh. Otak kita kewalahan, energi mental habis buat mikir, bukan bergerak. Setiap hari rasanya seperti lomba, tanpa garis finish. Dan pelan-pelan, kita kehilangan rasa tenang. Jadi apa yang berubah? Aku berhenti bertanya, bagaimana caranya memperbaiki seluruh hidupku? Dan mulai bertanya, kalau aku cuma boleh fokus satu hal bulan ini, apa yang paling berdampak? Bukan 10, 1. Dan itu mengubah segalanya. Kalau kamu ngerasa hidupmu ribut di dalam kepala, ini beberapa hal yang bisa kamu coba. Pelan-pelan, bukan buat jadi sempurna, tapi buat jadi lebih ringan. Pertama, bedakan target penting dan target kebisingan. Nggak semua hal mendesak itu penting. Coba tulis semua yang lagi kamu kejar sekarang. Lalu tanyakan, mana yang benar-benar menggerakkan hidupku ke depan? Kalau cuma bisa memilih 1 atau 2, yang mana? Sisanya, bukan dibuang, disimpan. Karena fokus bukan berarti menyerah. Fokus berarti memilih. Kedua, kecilkan target sampai otakmu berhenti panik. Seringkali kita bikin target yang terdengar keren, tapi terlalu berat buat hari biasa. Mulai hidup sehat, bangun bisnis, belajar skill baru. Itu bukan target, itu poster motivasi. Ubah jadi, jalan kaki 10 menit, buka laptop dan kerja 20 menit, baca 2 halaman. Target yang kecil membuat otak bilang, oh ini bisa. Dan saat kamu mulai, momentum muncul. Ketiga, berhenti menumpuk masa depan di hari ini. Kita sering mencoba hidup 5 tahun ke depan dengan tenaga hari ini. Tenang, kamu nggak harus menyelesaikan seluruh masa depanmu minggu ini. Yang kamu butuhkan cuma 1 langkah yang konsisten. Itu lebih kuat daripada ledakan motivasi. Keempat, tentukan 1 arah utama. Banyak kecemasan muncul bukan karena kita lambat, tapi karena kita bingung. Coba tanya diri sendiri, saat ini fase hidupku tentang apa? Membangun stabilitas, belajar ulang, memulihkan energi, naik level karir? Pilih 1. Biarkan keputusanmu sehari-hari mendukung arah itu. Saat arah jelas, pikiran jadi lebih sunyi. Kelima, ukur progres dengan ketenangan, bukan cuma hasil. Kalau setiap hari kamu capek, gelisah, dan tertekan, meskipun produktif, itu sinyal. Progres yang sehat terasa menantang, tapi nggak menghancurkan. Lebih fokus, lebih jujur sama diri sendiri. Lebih stabil. Itu juga kemenangan. Menyederhanakan target bukan berarti kamu menurunkan standar. Justru sebaliknya, kamu berhenti membuang energi dan mulai mengarahkannya. Dari ramai, jadi jelas.
Dari terburu-buru jadi mantap. Dari cemas jadi tenang. Jadi malam ini, sebelum tidur, ambil kertas atau catatan di HP-mu. Tulis semua target yang lagi berisik di kepala. Lalu lingkari satu. Satu saja. Yang paling penting. Yang kalau bergerak, yang lain ikut terbantu. Besok, ambil langkah kecil ke arah itu. Gak dramatis, gak harus sempurna. Cukup nyata. Kalau kamu merasa video ini ngomong langsung ke kamu gak sendirian. Banyak dari kita lagi belajar melambat, supaya bisa melangkah lebih jauh. Mulailah dengan satu langkah kecil hari ini. Dan kita berkembang bersama.